Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap semua teman-temanku dimanapun berada dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, dan luar biasa tentunya ya. Dan oh ya, saya mengucapkan juga selamat Natal kepada teman-teman yang merayakan. Dan juga selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga apa yang kalian harapkan di tahun yang akan datang itu semuanya terwujud. Misalkan nih, wishlist dalam uh, menentukan pilihan-pilihan figur yang kalian mau beli itu semuanya dapat terpenuhi ya. Karena tahu sendiri kan tahun 2023 itu banyak banget figur-figur yang keren-keren yang rilis tuh. Ya, itu bener-bener racun bagi kita. Nah, doa saya, harapan saya, apa yang kalian harapkan itu dapat kalian miliki di tahun 2023 dengan dimulai dari rezeki-rezeki yang terbuka buat kita semua. Amin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau sharing sama kalian lagi tentang tips membuat foto action figure menjadi lebih hidup lagi. Nah, kalian yang memfollow atau mensubscribe channel YouTube ini, kalian berada di channel yang tepat. Berarti kalian pingin belajar fotografi atau ingin tahu tentang apa itu action figure, ya kan? Nah, bagi teman-teman yang lihat tapi belum subscribe, cepetan buruan subscribe karena channel ini sangat bermanfaat buat kalian dalam menekuni atau mulai mencoba hobi baru yaitu fotografi action figure. Nah, hal yang ingin saya bahas ini berhubungan dengan action figure yang membuat foto kalian menjadi hidup ya. Selain figur itu sendiri yang harus kita punya, maka ada hal-hal penting lainnya yang harus kita miliki, yaitu adalah properti. Nah, properti ini faktor pendukung tambahan yang berbicara tentang detail ya, yang memberikan detail kepada figur yang sedang kita foto, memberikan sebuah cerita kepada figur yang sedang kita foto. Nah, itu semua ada di properti. Salah satu contoh yang dapat kalian lihat, cek videonya ini dulu ya. Nah, apa yang teman-teman lihat sekarang ini itu adalah properti-properti pendukung yang saya gunakan untuk menambah sebuah cerita dalam bingkai frame foto dengan figur utama sebagai model tanda kutip ya di foto tersebut. Jadi misalkan ini ceritanya apa, itu semua tergantung dari properti yang saya gunakan. Ada lagi nonton TV ya kan, ada yang lain-lain dan sebagainya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Nah teman-teman semua, jadi nggak dapat dipungkiri memang bahwa properti dalam sebuah foto itu sangat mendukung foto kita. Ya, jangan pernah sepelekan properti yang kalian miliki. Properti itu memang ukurannya kecil-kecil dan mudah sekali hilang. Tetapi nanti saya akan berikan sama kalian tips bagaimana menyimpan properti-properti kalian agar lebih tersusun rapi dan tidak mudah hilang. Nah, sebelum saya lanjut, saya minta maaf kalau misalkan di video kalian ini ada suara-suara lain yang masuk. Karena maklum aja ya, di tempat saya ini lagi rame, lagi liburan, jadi banyak anak-anak di rumah, terus tetangga-tetangga pada nyetel lagu kenceng-kenceng. Ya nama juga lagi libur ya. Jadi ya mohon maaf saja dan harap dimaklumkan. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi. Nah, properti pendukung itu dapat kalian beli di marketplace kesayangan kalian ataupun dapat kalian cari di Facebook yang berhubungan dengan penjualan diorama atau penjualan action figure dan juga yang berhubungan dengan lelang-lelang dan sebagainya. Itu biasanya banyak dijual ya. Nah, saya akan tunjukkan sama kalian properti-properti yang saya gunakan dalam memotret action figure dan saya pakai setiap kali saya memotret. Yuk sama-sama kita lihat bareng-bareng. Jadi teman-teman semua, inilah yang saya maksud dengan properti fotografi action figure. Ada banyak ya properti yang saya punya. Di sini ada kursi, di sini ada tas. Ya, ini tas sekolah gitu. Di sini ada koran. Ya, ada koran kecil. Ini ukuran skala 1/12 semua teman-teman ya.
Dan di sini juga ada gitar, ada sofa tunggal gini, ada pohon Natal. Ya saya foto ini karena konsepnya Natal. Ada pohon Natal, ada boneka Santa Claus, ada boneka biru di belakang, ada kereta Santa, ada bunga. Ini bunganya lucu banget nih. Inilah yang disebut dengan properti, teman-teman. Ada juga ini yang asik nih, tip atau radio ya teman-teman ya. Jadi warnanya, cahayanya terlalu terang. Ada juga saya punya PS, teman-teman, PS5 ini, dan sticknya, ada TV juga, lalu ada buku-buku, dan ada figur-figur skala 1/87 ya di atas ini ya. Dan juga ada ini jam main gitu ya, jam mainan. Nah teman-teman semua, kalau kalian perhatikan bahwa ruangan ini menjadi begitu rame karena banyaknya properti yang saya gunakan. Bayangkan saja misalkan ini saya tidak gunakan ya teman-teman ya, maka ruangan ini menjadi sangat kosong dan menjadi sangat membosankan untuk difoto karena nggak ada properti yang mendukung dalam sebuah fotografi action figure. Saya juga punya figur tambahan atau properti tambahan kayak seperti ini teman-teman. Ini mobil-mobilan ya, bisa kalian beli di marketplace atau di toko-toko swalayan, Indomaret, Alfamart. Ini banyak Hot Wheels gitu ya, tapi mobilnya kecil. Saya juga punya kucing-kucing gendut seperti ini. Ini juga pendukung untuk batuk, untuk meramaikan frame foto kita. Dan juga saya punya sandal seperti ini. Ini juga dapat kita gunakan untuk meramaikan frame di foto kita ya. Lalu sebagai poin tambahan adalah figurnya. Nah, saya misalkan menggunakan figur Ultraman. Jadi kalau kita punya banyak properti, kita bisa menempatkan figur ini dengan berbagai macam konsep dan ide cerita yang mendukung. Misalkan nih, saya pose Ultraman lagi nonton, misalkan lagi mau nonton televisi. Nah, ini filmnya apa ya? Filmnya Avengers ya. Jadi saya taruhkan begini dengan agak-agak santai sedikit. Nah, maka jadilah dia lagi mau nonton film Avengers. Cukup menghadapkan matanya ke TV, maka kalau difoto hasilnya akan membuat sebuah cerita bahwa si Ultraman lagi mau nonton film The Avengers. Ini kita mikirkan juga bisa. Kita mau taruh di sini juga nggak ada masalah. Dimanapun kita bisa pindah-pindah saja ini properti-properti pendukung. Lalu misalkan kucingnya nih kita taruh di sini, atau kita taruh di belakangnya lagi mau jalan. Korannya kita taruh di depan begini. Semua bisa diatur ketika properti kita sangat-sangat mendukung. Atau kita mau bikin ini Ultraman-nya main gitar. Nah, seperti ini. Kita tinggal pose aja bagaimana orang main gitar, itulah yang kita posekan di figur kita. Ya, jadi kalau saya contohkan, ya kita pakai contoh-contoh sederhana aja ya. Jatuh. Oke, saya ambil dulu nih. Nah, kebetulan tangannya pas nih, seperti orang lagi main gitar. Nah, kalian memposekannya harus hati-hati karena takutnya nanti figurnya patah atau menggores cat di figur itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi kayak lagi main gitar. Ini nggak mirip-mirip amat ya. Ini hanya contoh-contoh aja. Tapi kalau kalian menggelutinya secara profesional, ya kalian pasti akan bisa
mempose dengan lebih baik. Oke, nah ini seperti kayak misalkan lagi main gitar. Ini properti, TV properti. Ini PS ada sticknya. Ini juga bisa jadi properti kita dalam memotret action figure. Lagi main PS. Ya toh, nah, seperti ini. Jadi bisa saja teman-teman ya, dipakaikan glutek. Bisa saja itu kita gunakan dengan berbagai macam konsep cerita agar lebih menarik, tentu dengan menggunakan yang saya sebutkan tadi itu properti. Nah, banyak orang males hunting properti, lebih banyak hunting action figure. Itu menurut saya salah satu kesalahan, sebuah kesalahan dari para penggemar foto action figure. Jadi motretnya itu nggak memperhatikan faktor pendukung lain yang disebut dengan properti. Pokoknya beli action figure tanpa memperhatikan faktor pendukung yang dia mau pakai untuk memotret action figure yang dia beli itu. Sehingga fotonya kurang menarik dan terkesan seperti sayur tanpa garam, nggak ada rasa. Tapi dengan properti, semuanya bisa kita ciptakan menurut imajinasi kita. Contoh ini pohon Natal kan, di bawah pohon Natal ini masih banyak nih kotak-kotak mainan seperti ini. Nih, ini saya taruh di bawah pohon Natal. Ada lagi tas lagi di bawahnya. Ini tas pizza. Saya taruh di bawahnya. Supaya apa? Supaya rame. Nah, saya mainan ini saya taruh di atasnya. Supaya menjadi lebih rame dan menjadi lebih wah begitu. Oke teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa penggunaan properti itu bukan hal yang sepele. Tapi penggunaan properti itu hal yang paling utama selain kalian punya sebuah figur. Diorama juga hal yang utama. Jadi jangan lupakan 3 hal ini. Figur, properti, dan diorama. Atau figur, diorama, dan properti. Nah, kalian bisa beli secara berangsur-angsur properti ini. Nah, kalau kalian mau, kalian juga bisa cek di Instagram saya. Kadang-kadang ada yang saya jual tuh properti-properti saya. Instagram saya di toysphoto.id. Teman-teman juga bisa follow di sana. Beberapa foto-foto saya sharing di situ ya. Hampir setiap hari saya sharing foto-foto saya di Instagram itu. Oke teman-teman, di sini saya akan tunjukkan sama kalian juga beberapa properti saya lainnya yang saya simpan di kotak seperti ini agar aman dan gak bercecer di mana-mana. Ini beberapa properti saya. Salah satunya adalah buku-buku. Ya, ada buku, ada binatang-binatang di sini teman-teman perhatikan ya. Ada apa namanya nih, kelinci. Ini juga ada kucingnya lagi. Akan saya tunjukkan sama teman-teman satu persatu ya. Ada anjing-anjingnya di sini, lucu-lucu teman-teman ya. Ada anjing, kemudian ada burung-burung merpati. Ini semuanya karet. Ada burung-burung merpati. Semua saya taruh di storage seperti ini. Ada koran-koran, ada kertas-kertas. Saya letakkan sini. Ada bola basket. Nih, bayangkan teman-teman kalau misalkan ini bola basket saya taruh sembarangan. Namanya juga bola. Dia bisa gelundung atau apa namanya ini ya. Bisa hilang jalan atau apa namanya tuh kalau jalan ini ya, gelundung nah. Ya. Dan akhirnya terselip. Ada juga bola yang kecil. Ada figur Hulk. Juga ada buku-buku komik teman-teman di sini. Ada juga kotak-kotak mainan untuk skala 1/18 semua. 1/12 semua. Saya punya laptop mini, kamera untuk skala 1/12 atau 1/6 masuk, skateboard. Ini semua ada di storage atau penyimpanan kotak gini ya, agar lebih aman. Lalu ditutup dan disimpan. Ini sangat-sangat membantu sekali. Nah, saya tunjukkan sama kalian teman-teman yang lain lagi yang lebih kecil. Ini isinya makanan semua. Oke. Ada gelas, botol minum.
Ini faktor-faktor pendukung dalam dunia fotografi action figure. Ada ikan, ya, masa ikan gitu, nanti ada piringnya ini. Ada piringnya. Ini saya kasih glue tack agar kalau ditempel dia bisa merekat dengan baik. Saya punya mangkok ayam jago, saya punya boneka tempel, saya punya keranjang sayur, ada juga keranjang rotan untuk ikan dan roti sebagainya. Yang menarik, saya punya kue tart. Jadi kalau ada yang ulang tahun, saya punya properti kue tart ada 2. Ini kue tart yang jadi andalan saya untuk motret saat momen-momen ulang tahun. Dan juga saya punya es krim. Ini penting banget teman-teman. Jadi kalau kalian mau motret es krim dengan misalkan figurup santai makan es krim lagi di jalan, terus kamu nggak punya es krimnya, ya gimana mau bisa jadi seperti apa yang kalian harapkan, kan gitu teman-teman. Saya punya ikan tongkol, saya punya kue atau roti, dalamnya sosis kekecilan ya, agak kurang jelas ya. Nih teman-teman lihat, dalamnya sosis. Itu bicara tentang detail-detail semuanya. Dan saya tunjukkan sama kalian lagi di kotak yang lainnya. Nah, di kotak ini saya juga punya balon. Juga ada beberapa kotak-kotak untuk menjadi pelengkap fotografi action figure. Ini kawat penyangga ya. Oke, kita singkirkan. Ini kotak-kotaknya, ada juga AC dan juga koper. Ini koper bisa dibuka teman-teman, dalamnya ada batangan emas. Ini besok coba saya bawa ke toko emas, apakah ini emas asli atau bukan. Kalau ini emas asli kan lumayan, bisa buat PO figur yang baru. Ini dos-dosnya sebelum dirangkai atau dirakit seperti ini. Inilah jadinya awalnya. Oke, dan juga saya punya kotak telepon, telepon umum ya, telepon jadul. Ini jarang saya pakai sih yang ini. Telepon jadul. Saya punya tas belanjaan. Itu saya punya beberapa ya, ada banyak saya punya ini. Ada Zara, ada Universal Studio Singapura. Oke. Dan juga saya punya pizza. Ini dalamnya ada nggak ya? Oh ada dalamnya nih. Pizza. Nah tentu kalian mikir, ini gimana cara ngumpulinnya ya, figur properti seperti ini. Jawabannya adalah kumpulin satu persatu. Nggak bisa langsung dikumpulin semuanya. Saya aja ngumpulin ini perlu waktu 2 tahun teman-teman, untuk cari yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau saya bisa, kalian pasti jauh lebih bisa. Nah tadi teman-teman, itulah tips dari saya bagaimana supaya foto kalian menjadi lebih menarik dari foto-foto yang sebelum-sebelumnya, yaitu gunakanlah properti. Mungkin selama ini kalian berpikir, properti nggak perlulah, properti nggak penting lah, yang penting saya begini, penting saya begitu. Saya mau katakan, kalian punya cara berpikir itu nggak salah, bener-bener aja menurut kalian. Tapi kalau ingin menjadi lebih bagus lagi, menurut saya gunakanlah properti yang sesuai dengan apa yang kalian idekan. Jadi properti itu penting banget teman-teman ya. Ini saya beli ini untuk dapat menunjang foto yang saya gunakan ya, figur-figurnya, jadi punya banyak cerita yang bisa kita pakai. So teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sharing buat kalian semua. Bagi teman-teman yang tertarik untuk follow terus mengikuti perkembangan dari channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga silahkan di komen. Dan follow Instagram saya di toysfoto.id, karena foto-foto saya yang menggunakan properti-properti itu saya juga akan banyak sharing di Instagram tersebut, sehingga teman-teman bisa tahu nih apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan, kalian bisa compare di Instagram saya. Dan semoga channel ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua.
baik teman-teman yang lagi motret action figure, yang lagi belajar motret, ataupun bagi teman-teman yang hanya ingin sekedar tahu. Itu harapan saya ya. Jadi channel ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. So, sampai jumpa lagi di sharing-sharing saya berikutnya. Thank you.